ketemu lagi di Beat the Giant, podcast by Sindo News dan Konsumeri. Siang hari ini ada satu narasumber kami yang wow, karena untuk episode perdana itu harus yang wow. Gitu. Siapa dia? Boleh diperkenalkan diri. Iya, saya Cak Hamid. Saya kebetulan Ketua Paguyuban Warung Sembako Madura. Aktivitas sehari-harinya ngurus warung aja. Oke, terima kasih. Kita akan gali apa itu Warung Madura, bagaimana Mas Hamid dengan segala kesibukannya. Tapi saya nggak sendiri, ada Mas Siwo. Ya, Yuswadi ya. Jadi kita akan ngobrol ya mengenai bagaimana operasi Madura. Nanti kita linkkan sedikit dengan yang lagi ramai sekarang, lagi viral, namanya Kopdes Merah Putih. Oh iya. Yang lagi viral di TikTok dan macam-macam ya. Iya, viral di mana-mana. Di mana-mana. Iya. Tapi sebelum kita ke sana, kita fokus dulu ke Warung Madura ya. Madura. Apa sih Warung Madura itu? Nah. Karena di mana-mana itu ada tulisannya Warung Madura buka 25 jam tuh. Nah, itu betul. kan unik banget tuh. Betul. Boleh dijelasin Kak? Iya, Warung Madura ini ya warung seperti biasanya, cuman berbasis etnis Madura. Kebetulan yang jaga, yang merintis orang Madura. Warung sembako itu kan kalau yang tradisional itu biasanya ada warung Batak, warung Aceh gitu, terus kemudian Sunda, Warsun, terus kemudian ya Kuningan gitu ya. Ada warung Betawi orang lokal kalau di Jakarta. Nah ini Warung Madura gitu. Warung Madura kebetulan kita yang merintis berjejal di antara warung-warung yang ada itu adalah Warung Madura kita sebagai orang Madura gitu. Ini begitu booming setelah pandemi, tapi sebelumnya sudah ada sebenarnya. Jadi sejarahnya kalau boleh cerita, Cak Hamid, sampai sekarang orang ngomongin cuma Warung Madura. Kapan sebenarnya awal ada? Sejak? Warung Madura ini sebetulnya tahun 90-an sudah ada. Sudah ada ya? Mas. Sudah ada. Bahkan saya tahun 97 kuliah di IAIN, sekarang jadi UIN itu. Dulu itu sudah kalau weekend saya itu main ke tempat saudara di Priuk sana, daerah Koja. Itu untuk numpang makan sekaligus bantu jaga gitu ya. Yeah. Kalau lagi liburan jadi jaga Warung Madura, tapi memang hanya terbatas di sana. Baru kemudian agak melejit tahun 2010 ya, 2010-2011 agak bergeser dari Priok. Saya kemudian merintis di tahun 2011-2012 di daerah agak geser ke Tangerang gitu, Tangsel. Kebetulan saya ada di Tangsel, kuliah di UIN gitu. Merintis di sana, kemudian agak besar, kemudian boomingnya pas COVID gitu. Orang baru notice Warung Madura itu pas COVID. Gitu. Sekarang jumlah berapa semua? Wah, Kira-kira? belasan ribu total Oh, belasan ya. Belasan ribu. Kalau yang di Paguyuban aja sudah hampir 7.000-an ya yang terdata di kita. Tapi kenapa setelah pandemi ada satu hal yang ini kok awalnya nggak begitu didengar walaupun sejak 90-an, tapi kok tiba-tiba merebak begitu cepat? Apakah memang merebak jumlahnya nambah atau kita yang nggak ngerti? Teman-teman mungkin nggak ngerti, nggak notice dulu. Sebetulnya sudah agak banyak, tapi lebih banyak lagi memang eksponensialnya pasca COVID. Setelah orang makin tahu Warung Madura, makin suka, otomatis supply and demand kan kemudian. Gitu. Kenapa kemudian pas COVID? Ya tadi kembali ke tagline gitu. Buka 25 jam. 25 jam. Itu lucu loh, siapa yang punya ide itu ya? Kiamat tutup. Jadi kalau buka 25 jam itu baru-baru sekarang aja. Jadi kan dulunya 24 jam tulisannya. Iya. Tapi ketika ada wamin Pelarangan yang di Bali. Iya, pelarangan di Bali. Ada boleh pelarangan 24 nggak boleh jam. 24 jam, kita Bikinlah dikasih 25. 25. Jadi Madura itu kan Ya nggak salah juga akalnya banyak gitu kan. Iya. Kalau ini dilarang ya udah, berarti kalau nggak boleh 24 jam ya bikin 25 gitu. Bahkan tidak akan tutup, kiamat pun kita buka setengah hari gitu. Mantap. Ini kan jadi kayak iklan ya. Iya. Jadi tapi informally gitu ya. Jadi kalau ya perusahaan yang profesional itu kan kayak iklan dan kemudian ini kok bisa semua ngomong yang sama 25. Itu ada yang menginstruksikan atau secara organik muncul atau gimana? Organik karena bentuk perlawanan aja kita. Perlawanannya. Ada Iya. satu orang ngomong terus jadi viral Betul. gitu atau Iya, kita aja dari kan saya waktu itu diwawancara kan ada beberapa media terkait itu responnya. Saya bilang kalau itu tetap dilarang, saya bilang 24 jam itu adalah bagian dari strategi kita bersaing dengan kompetitor. Kompetitor kita kan Warung Madura itu Iya, betul. ada
minimarket gitu kan yang dengan kapital yang sangat besar gitu kan, kemudian warung tradisional. Kita di tengah-tengah nih harus berjejal. Untuk kemudian bisa naik, kita strateginya buka 24 jam gitu. Kalau ini kemudian nggak boleh gitu, ya kita akan hancur warung Madura ini gitu. Makanya saya bilang kalau nggak boleh 24 jam, ya udah kita geser ke 25 jam gitu. Jadi kayak lelucon ya, tetapi Iya, tapi betul. justru menarik gitu ya. Anekdot ala Madura lah. Ya, gitu. anekdot jadi. Gitu. Anekdot ala Madura. Kalau ngomong mengenai keunikan ya, Iya. ini kan unik sekali ya, ada bensin apa segala. Boleh diceritain kira-kira keunikan ini yang kemudian dia bisa ngelawan ya, quote and quote ya, retail modern, survive di tengah dominasi retail modern. Ya keunikan kita yang pasti pembeda utama waktu ya, waktu buka. Oke, 24 jam 24 itu ya. jam itu kita garansi buka. Lebaran kayak gini masih tetap buka. Jangan lebaran kiamat juga kita buka setengah hari kan kira-kira itu. itu kan sebagai garansi. Iya. Karena banyak warung, problem warung tradisional, kalau minimarket itu mereka sudah ada SOP yang sangat ketat kan. Iya. Jam 7 maunya sampai jam 10. Warung tradisional itu kan kadang mau-maunya aja. Kadang jam 8 buka, jam 6 buka, tutup jam 10, kadang jam 5. Nah, warung Madura ini beda. Kita on time tidak pernah tutup gitu kan. Iya. Konten Tidak pernah tutup. Nggak Ya. pernah Ini tutup, anekdot gitu. Madura juga ini. Iya, gitu. Konten nggak pernah tutup gitu. Jadi kapanpun teman-teman butuh, datanglah ke warung Madura pasti buka gitu. Tengah malam mau jalan subuh ternyata butuh sesuatu ya datang ke warung Madura pasti ada. Gitu. Gimana? Nah, ini uniqueness-nya. Nah, kalau ngomongin soal warung Madura yang sekarang banyak banget nih. Kalau misalnya satu buka, yang lain mau buka lagi, itu ada janjian atau enggak? Atau ada, aku udah jual ini nih, kamu jangan jual ya? Atau kan biasanya kalau dalam bisnis tuh ada pemisahan gitu loh, supaya nggak saling makan gitu. Pengaturan. Ada nggak kayak gitu? Dulu itu yang diatur hanya jarak. Kalau yang dijual malah justru harus sama, kira-kira Oke. sama. Oh, harus sama. Karena gini, kekuatan warung Madura itu adalah kelengkapannya. Jadi palu gada, apa yang lu butuh, gue ada gitu kan. Jadi bagaimana customer itu nggak balik. Makanya dibilang paling lengkap bahkan mengalahkan minimarket kira-kira gitu. Apapun kita jual gitu, sampai bensin, sampai kemudian token segala macam gitu. Ada bahkan butuh peniti pun gitu ada gitu kira-kira. Nah, yang membedakan dulu itu ketika saya merintis itu masih 1 kilo 2 kilo jarak warung. Jaraknya. Bayangin kalau sekarang masih Mbak, kalau keliling warung Madura itu 50 meter Ya, sudah ada, kan baru iya. sebaran gitu. Nah, batas minimumnya itu berapa? Nah sekarang udah nggak ada, Nggak ada ya. karena sudah overload. Akhirnya itu kembali ke rumus orang Madura yang gini, ketika orang Madura buka bensin di depan pom bensin itu dibilangnya ya kembali ke rezeki masing-masing. Akhirnya ya sudah kan, kalau rezeki saya nggak mungkin ketukar ke kamu gitu, kalau rezeki Mas Iwo nggak mungkin ketukar saya, kira-kira seperti itu. Dan ya akhirnya kayak gitu pasrah kita bersaing mana lebih bisa merayu customer, termasuk merayu Tuhan gitu kan. Kira-kira itu. Jadi itulah akhirnya kembali ke rezekinya masing-masing akhirnya gitu. Dengan posisi yang berdekatan gitu, balik ke rezeki masing-masing yang dikasih Tuhan, ada nggak sih konflik? Karena sejauh ini dengan banyaknya warung Madura tidak pernah ada konflik bisnis Antar tentang warung ya? antar warung atau antar pemilik warung Madura yang pernah kami dengar. Ada sih ada Mbak, cuman nggak banyak ya. Lebih kita selesaikan secara keluargaan. Saya ada beberapa kasus umpamanya salah satu warung saya tiba-tiba dibukain oleh orang terlalu dekat. Dulu itu tahun-tahun 2015 ya. Sudah setengah 200 meter 300 meter. Kita suruh pindah. Dia nggak mau karena sudah di DP udah dibayar segala macam bagian. Akhirnya saya bilang ya sudah, ini duitnya biayanya saya lebihin. Dia hitung-hitung dulu kebutuhannya 12 juta, 15 juta set up segala macam, dia bilang ya udah saya kasih 17 juta sama ongkos capeknya gitu. Kalau ini udah nggak mau berarti niat berantem, niat jelek kan gitu. Kalau sudah kita selesaikan secara keluarga biasanya mereka mau gitu. Kalaupun enggak ya akhirnya kayak gitu. Ya sudahlah mau gimana lagi gitu, masa berantem sesama etnis gitu. Akhirnya yang ngalah-ngalah aja gitu Mbak. Ada tapi dikit gitu. Biasa yang namanya
orang kan kalau ada 1000 pasti ada 1-2 errornya kan gitu. Tapi nggak besar gitu. Dan nggak sampai masuk berita gitu. Masuk berita. Iya sampai carok umpamanya enggak. Iya. Cak Amit, saya awalnya ya begitu ngelihat ini kayaknya tertata, kemudian seragam dan seterusnya ya. Itu kan ada kayak mastermind-nya gitu ya, yang mengorkestrasi ini semua. Termasuk misalnya kalau ini retail kan, itu kan supply chain itu kan penting ya. Kalau misalnya pembelian barang itu di pool, itu kan bisa dapat murah segala macam. Itu kalau ada mastermind-nya. Tapi gimana peran paguyuban atau peran social capital Madura itu untuk ngatur ini semua? Misalnya paling gampang adalah untuk olahan, untuk dapatkan barang itu. Boleh cerita? Kalau ini sebetulnya betul-betul organik. Ya. Warung Madura ini. Jadi tidak ada mastermind segala macam. Lagi ketika saya bilang ketika bikin paguyuban itu hanya untuk mengarrange aja. Kayak ritme, kayak komposer aja tugasnya. Gitu. Jadi kita nggak set up gitu, nggak kemudian distribusi segala macam, karena gini, yang nggak boleh ditawar dari warung Madura itu adalah murah. Benchmarknya kan gitu kan, Harus rapi, murah ya? lengkap, murah, 24 24 jam. gitu. Gitu. Jadi karena murah ini, supply chain ini agak susah. Kayak model minimarket maunya ada distributor yang kirim, efeknya kan ke harga. Nggak efisien ya? Iya, nggak efisien. Jadi kita itu berlomba-lomba mencari agen termurah. Iya. Gitu. Dibebaskan itu ya, nggak ada koordinasi. Dibebaskan. Tapi saling info nggak? Saling info. Biasanya kan di agen ini kita ada grup gitu kan, ada grup owner namanya kan. Ada beberapa karyawan kayak saya ada dengan keluarga, ada kakak, adik, ponakan gitu. Ada mungkin hampir 100 warung gitu. Itu saling infoin kan. Ini di sini murah, yang di sini titik murah gitu. Biasanya kayak gitu. Kita juga kayak warung saya ada grupnya khusus gitu kan. Ini ada diskon nih, ada ini kalau kayak di di TikTok lagi ada promo, kita infoin gitu kan untuk kemudian check out gitu. Jadi kayak gitu, getak tular aja posisinya. Via WA group ya? Ya WA group gitu. Termasuk kalau ada yang betul-betul murah dan jangkauannya luas, biasanya kita feeding ke grup Facebook. Gitu.